Halo, selamat datang di channel YouTube Tong Bos. Kali ini saya mau sharing ke teman-teman semua penerimaan bantuan subsidi upah atau BSU 2025 dari segi HR perusahaan ya. Jadi buat teman-teman nih, kalau misalnya teman-teman masuk ke website bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, nanti di web ini kan teman-teman bisa ngecek ya apakah teman-teman termasuk penerima bantuan BSU atau enggak, lalu lolos validasi atau enggak. Nah, sebenarnya ini bisa dilihat ya, di sini sudah ada keterangan juga. Pengumpulan data secara resmi itu dilakukan oleh menggunakan aplikasi SIPP yang disediakan BPJS Ketenagakerjaan dan dapat diakses oleh petugas perusahaan yang ditunjuk. Nah, ini petugas perusahaannya biasanya HR, atau kalau misalnya nggak ada HR-nya dari perusahaan nunjuk admin ya buat ngisi aplikasi SIPP. Jadi ketika teman-teman masuk ke website ini, teman-teman hanya ngecek apakah teman-teman bisa lolos validasi atau enggak. Kurang lebih seperti itu ya. Nanti teman-teman tinggal input NIK, input nama lengkap. Di sini tuh ada tanggal lahir, ibu kandung, ada handphone, dan juga ada email. Nah, semuanya harus diisi, nanti teman-teman bisa lihat nih statusnya. Nah, kalau dari segi HR tuh seperti apa? Nih, ini adalah websitenya ya, website dari SIPP BPJS Ketenagakerjaan. Pelaporan data perusahaan SIPP BP Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan. Nanti dari HR itu login teman-teman. Login di sini ada username-nya, ada password-nya, nanti ada captcha-nya juga, tinggal klik login. Nah, setelah login, nanti di sini itu ada update data tenaga kerja penerima BSU ya. Jadi di sini tuh si HR tuh mengedata nih kira-kira ABCD, ada berapa orang nih, misalnya ada karyawannya ada 30 orang yang gajinya itu di bawah UMR atau UMK dan di bawah 3,5 juta. Itu kan syaratnya ya, di bawah 3,5 juta atau di bawah UMK kota itu ada berapa orang. Misalnya ternyata 20 orang, yang 10 orangnya itu misalnya gaji manajer, gaji supervisor itu gajinya udah di atas UMK, udah di atas 3,5 juta, jadi nggak diinputkan datanya. Nah, di sini nanti HR tuh bakal download nih template-nya apa, lalu isi ini nama data karyawannya siapa, tanggal lahirnya gimana, terus udah kayak gitu gajinya berapa. Nanti kalau udah, nanti bisa dilihat ya, ada pengkinian data. Itu kalau misalnya ternyata kan untuk memasukkan atau menerima dana BSU itu kan harus update rekening ya, update rekening. Ternyata kan nggak semua rekening, misalnya rekening dari 20 orang itu punya rekening Himbara yang Himpunan Bank Negara, BSI, BRI, Mandiri, BTN atau BSI. Dan misalnya ternyata di situ BCA. Jadi dari HR itu harus update data rekening dari karyawannya, dan karyawan juga bisa nge-update data sendiri ya tadi di web aplikasi bsu.bpjs Ketenagakerjaan. Nah, nanti kalau misalnya nih, bisa lihat nih ada data-data yang invalid, itu nanti nih harus diperbaiki oleh HR. Jadi kalau misalnya dari HR yang nggak perbaiki, nanti datanya nggak akan diteruskan nih ke pusat BPJS Ketenagakerjaan. Dari BPJS Ketenagakerjaan nanti nggak akan diteruskan ke Kemenaker. Dari Kemenaker nanti bakal lanjut untuk pencairan dana ke Kementerian Keuangan, kayak gitu ya, alurnya memang banyak. Jadi kalau teman-teman memang ngerasa kok saya harusnya menerima tapi nggak ada ya datanya, atau invalid terus, atau misalnya teman-teman ngerasa kenapa ya rekeningnya nggak sesuai, nah teman-teman harus lapor ke HR ya. Teman-teman lapor ke HR dan tanya apakah teman-teman memang calon penerima BSU atau enggak, karena HR tuh pasti tahu. HR tuh hanya mengusulkan, tapi nanti yang penerimanya siapa itu memang dari pemerintah ya, cuma hanya mengusulkan dan mengupdate data aja untuk HR. Oke, itu aja infonya, semoga bermanfaat. Nah, teman-teman semua kalau misalnya mau beli celana anak-anak sekolah nih, karena sekarang udah deket tahun ajaran baru, teman-teman bisa langsung klik link produk di kiri bawah ya. Sekian infonya, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman semua suka dan video, jangan lupa klik like, subscribe akun ini, dan kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar. Terima kasih.